Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Salma Azahra dari Program Studi Sosiologi semester 1 kelas D dengan NIM 12 18 03 01 59. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai 3 materi perkuliahan yang telah diulas, yaitu ada diksi, kalimat efektif, dan paragraf. Materi yang pertama yaitu mengenai diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang dilakukan secara tepat dalam mengungkapkan maksud dan tujuan dengan situasi atau kondisi tertentu. Fungsi-fungsi diksi yang pertama yaitu melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal. Yang kedua yaitu membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat. Yang ketiga yaitu mencegah kesalahpahaman, dan yang keempat mengefektifkan komunikasi. Diksi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu mengungkapkan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang akan digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Yang kedua yaitu pilihan kata yang digunakan dapat membedakan antara nuansa makna kata dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan atau situasi yang akan kita berikan ke pendengar. Yang ketiga yaitu menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki atau mudah dikenali oleh masyarakat, sehingga kata-kata yang kita rangkai tersebut bisa menjadi kata yang jelas. Jenis-jenis diksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan makna. Berdasarkan makna dibagi kembali menjadi dua, yaitu makna denotatif. Makna denotatif merupakan makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, Budi selalu kerja keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Makna yang kedua yaitu makna konotatif. Makna konotatif merupakan kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya yaitu Mario merupakan seorang kutu buku. Ia tahu banyak hal. Yang kedua yaitu berdasarkan leksikal. Berdasarkan leksikal ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada sinonim. Sinonim merupakan kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata yang lain. Contohnya yaitu bahagia sama dengan senang, pintar sama dengan cerdas. Yang kedua antonim. Antonim merupakan kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contohnya naik lawan katanya yaitu turun, besar lawan katanya yaitu kecil, banyak lawan katanya yaitu sedikit. Yang ketiga ada homonim. Homonim merupakan kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama namun artinya berbeda. Contohnya, pada kalimat pertama, bulan terlihat penuh malam ini. Sedangkan pada kalimat kedua, semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Bulan di sini artinya maknanya berbeda. Yang keempat yaitu homofon. Homofon merupakan kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafalnya sama. Contohnya, pada kalimat pertama, Anton menabung uangnya di bank. Kalimat kedua, Bang Anton bekerja di perusahaan ayahnya. Kata bank dan bank pada kalimat pertama dan kedua tadi memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. Yang kelima ada homograf. Homograf merupakan kalimat yang memiliki lafal atau arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Contohnya, pada kalimat pertama, makanan kesukaan Salma adalah tahu goreng. Dan pada kalimat kedua, Salma tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat pertama dan kedua tadi memiliki ejaan yang sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Yang keenam yaitu polisemi. Polisemi merupakan kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya, kata langit. Kata langit pada kalimat pertama, langit malam ini terlihat sangat indah. Langit di sini berarti langit. Pada kalimat kedua,
Pak Budi sedang memperbaiki langit-langit rumahnya. Nah, langit di sini berarti atap rumah. Yang ketujuh yaitu hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim merupakan kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim tadi. Contohnya, hipernimnya tuh hantu. Hiponimnya ya berarti pocong, gondol wewe, sundel bolong, kuntil anak, tuyul, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kalimat efektif mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu kesepadanan struktur yang tepat. Kesepadanan struktur ini maksudnya keseimbangan antara gagasan dan struktur yang dipakai. Untuk mencapai suatu kesepadanan ini, kita harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda yang dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus. Yang ketiga, yaitu predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Pemunculan kata yang dapat menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. Dan yang kedua yaitu keparalelan bentuk kalimat efektif. Bentuk kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Yang ketiga yaitu ada kehematan kata. Kalimat efektif harus hemat dalam menggunakan kata. Jangan menggunakan kata atau frasa atau bentuk lain yang tidak diperlukan. Kriteria penghematan kata yaitu yang pertama ada hilangnya pengulangan subjek-subjek, hanya perlu disebutkan sebanyak 1 kali saja. Yang kedua yaitu menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Jadi jika terdapat 2 kata dalam satu kalimat yang maknanya sama atau memiliki sinonim, gunakanlah satu saja, jangan dua-duanya. Yang ketiga yaitu memperhatikan kata jamak. Jika terdapat kata yang sudah bermakna jamak, maka tidak perlu menambahkan kata lain yang juga bermakna jamak. Yang keempat yaitu kecermatan penalaran. Dalam kalimat efektif terdapat kecermatan penalaran. Artinya, harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Dengan mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Yang kelima yaitu kelogisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Dengan kepada Bapak dosen kami persilahkan. Materi yang ketiga yaitu mengenai paragraf. Paragraf adalah bagian dari sebuah tulisan atau karangan yang secara fisik sudah tampak nyata karena adanya tanda yang agak menjorok ke dalam. Syarat-syarat paragraf yang yaitu ada kesatuan paragraf, kepaduan paragraf, kelengkapan dan ketuntasan keruntutan serta konsistensi. Paragraf memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama berdasarkan pola penalarannya. Ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif induktif.
paragraf naratif, dan paragraf ide pokok menyebar. Sedangkan berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapannya, paragraf yaitu dibagi menjadi beberapa. Ada paragraf narasi atau kisah, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf persuasif, dan paragraf argumentasi. Sedangkan berdasarkan urutan, paragraf dibagi menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Sekian penjelasan 3 materi perkuliahan yang telah diulas, dan saya di sini menjelaskan kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang berulang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.